فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال المؤلف رحمه الله qauluhu ma minkum ya ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada salah seorang dari kalian melainkan pasti akan diajak bicara oleh Rabb-nya. Hadzal haditsu fi isbatil kalami aidan. Hadis ini juga untuk menetapkan sifat bicara. Qauluhu ma nafiyah. Ma-nya manafiyah, ma minkum. Ciri-cirinya ada illa setelahnya. Ada illa setelahnya biasanya ma-nya ma apa ini? Nafiyah. Qauluhu min ahadin mubtada. Ma ahadun aslinya. Dikasih huruf jar min li ta'kidin nafi untuk menekankan apanya? Penafiannya supaya makin enggak ada lagi betul-betul. Paham ya? Makanya dibilang mubtada, rafa aslinya. Yang bingung. Qauluhum min ahadin mubtada, berarti aslinya apa ini? Ma ahadun. Tidak ada seorang pun. Nah, dikasih min sehingga dia secara lafadznya saja majrur. Secara i'rabnya dia apa ini? Secara maknanya dia marfu. Nah, dia sebagai apa? Tada. Dakhalat alaihi min lizaidah az-zaidah litaukid. Masuk kepadanya min untuk menegaskan, menekankan. Yakni ma minkum min ahadin. Kayak gitu juga benar kalian. Ma minkum min ahadin. Ya sama aja matan hadis. Ma minkum min ahadin. Qauluhu illa sayukallimu rabbuh, yakni hadhihi haluhu sayukallimuhu Allahu azza wa jalla. Inilah keadaannya. Dia pasti akan diajak bicara oleh Allah. Walaisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara dia dan antara Allah penerjemah. Artinya langsung, enggak ada orang ketiga. Nah. Wa dzalika yaumul qiyamah, dan ini terjadi pada hari kiamat. Wa turjuman huwa alladhi yakunu wasitah baina mutakallimaini mukhtalifaini fil lughah. Namanya turjuman itu adalah perantara, wasitah, penengah antara dua orang yang berbicara yang berbeda dari sisi apa? Bahasanya. Itu namanya penerjemah. Orang penengah di antara dua orang yang saling berbicara yang berbeda apanya? Bahasanya. Enggak ada penerjemah. Yang qulu ila hadihima kalama al-akhar bil lughati allati yafhamuha. Dia menukil kepada yang satunya ucapan dari temannya dengan bahasa yang difahami oleh yang satunya. Penerjemah. Wa yushtaratu fil mutarjim arba'atu syurut. Dan disyaratkan pada diri seorang penerjemah 4 syarat. Bagus nih kan. Ini juga bisa untuk menerjemahkan kitab. Syarat-syarat ini juga dipakai. Nah, karena penulis kitab, penulis buku juga sebagai penerjemah. Nah, yang pertama al-amanah. Punya sifat amanah. Apa yang disampaikan, itu yang disampaikan juga. Enggak ditambahi, enggak dikurangi. Yang amanah. Nanti yang satunya ditanya tamunya minum apa? Minum teh. Diterjemahkan minum apa? Minum kopi. Ini enggak apa namanya? Enggak amanah. Yang tamunya minta teh dikasih apa? Bilangnya apa? Kopi. Padahal dia yang suka apa ini? Siapanya? Penerjemahnya. Sehingga harus amanah. Dibilangkan A, ya sampaikan apa? A dengan bahasanya dia. Paham ya? Harus amanah. Wa an yakuna aliman bil lughah allati yutarjam minha. Syarat yang kedua, dia harus punya ilmu tentang bahasa yang dia menerjemahkan darinya. Bahasa asal. Kalau misalnya kita menerjemahkan kitab ini, berarti dia harus punya kemampuan bahasa Arab. Bahasa asalnya. Ya kan bahasa Arab. Punya kemampuan tentang bahasa yang diterjemahkan darinya. Wa bil lughah allati yutarjam ilaiha.
dan punya ilmu, punya pengetahuan tentang bahasa yang dia menerjemahkan kepadanya, bahasa tujuan. Jadi harus punya pengetahuan bahasa Indonesianya harus kuat. Sehingga kuat di bahasa Arabnya dan juga kuat di bahasa apanya? Indonesianya. Sehingga dia bisa punya padanan. Kalau kata Arabnya ini cocoknya dalam bahasa Indonesia itu kata ini. Atau bisa diganti dengan kata ini. Paham ya? Sebagaimana kemarin kita latihan baca kitab, kita muskilah, ya bisa diartikan apa aja? Kesamaran, terus apa lagi? Problematika atau lika-liku, macam-macam lah. Ini artinya bisa dipakai bahasa yang lain. Sehingga harus punya kemampuan di dua bahasa itu. Dia mahir dalam bahasa asalnya dan dia mahir dalam bahasa apa yang dituju, mau ke bahasa apa. Wabil maudhu allati yutarjimuhu, dan juga dia paham tentang tema yang diterjemahkan, isinya tentang apa, enggak hanya sekedar pengetahuan kata per kata, tapi tahu dia tentang apa ceritanya, maknanya berubah atau tidak. Karena kadang orang tahu kata per kata tapi enggak bisa apa dirangkai jadi makna yang benar. Nah, wa fi hadzal hadis min sifatillahil al-kalam, dan dari hadis ini kita dapat menetapkan sifat Allah al-kalam, berbicara. Wa annahu bisautin masmu'in mafhumin, bahwasanya dia dengan suara yang didengar dan difahami. Buktinya nggak ada penerjemah, berarti bisa difahami oleh siapanya? Oleh hambanya. Nah, wal al-fawaid al-maslakiyah fil haditsil awal yaqulullah ya Adam. Faedah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari hadis yang pertama, Allah mengatakan, wahai Adam, fihi bayanun annal insan idza alima bidzalik fa innahu yuhadziru wa yakhafu an yakuna minat tis'imi'ah wa tis'ah wa tis'in. Artinya hadis yang pertama ya, di mana Nabi Adam disuruh untuk apa ini? Untuk memisahkan. Nah, antukhrij, suruh mengeluarkan dari keturunannya, maksudnya memisahkan, maknanya an yumayyiz ahlun nar min ahlil jannah. Adam disuruh memilah, disuruh misahkan mana yang jadi penghuni neraka, mana yang jadi penghuni apa ini? Surga. Nah, kalau dari hadis itu berarti kita dapat faedah bahwasanya seseorang jika mengetahui hal seperti ini, bahwasanya Adam sudah disuruh oleh Allah untuk apa ini? Memilah, memisahkan dari umatnya, dari keturunannya, mana yang penghuni neraka, mana yang penghuni surga. Ini mengharuskan kita untuk berhati-hati dan takut. Kita tergolong ke dalam yang berapa ini? Yang 999. Karena dari 1000, satu yang jadi penghuni apa ini? Surga. Sehingga banyak yang mana ini? Yang ke neraka. Sehingga seharusnya ini membuat kita semakin takut, berhati-hati. Jangan-jangan kita masuk yang berapa ini? 999. Nah, an yakuna minatis emi'ah wa tis'ah wa tis'in. Wa fil hadits tsani, dalam hadis yang kedua. Yaqaful insan min zalikal kalam. Hadis yang kedua yang kita baca barusan. Tidak ada setiap orang melainkan pasti akan diajak bicara oleh Allah, enggak ada apanya? Asna. Pasti ada tanpa ada penerjemah. Dari hadis yang kedua, yaqaful insan min dzalikal kalam alladzi yajri bainahu wa baina rabbih. Seseorang merasa takut dari pembicaraan tersebut yang terjadi antara dia dan Rabb-nya. An yaftadhiha baina yadayillah, untuk dia terbongkar, dipermalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada orang lain antara dia dengan Allah saja. Idza kallamahu Allahu bi dzunubihi, jika Allah mengajak bicaranya, menyampaikan kepadanya dosa-dosanya. Fayaqla anil dzunub, sehingga dia seharusnya melepaskan diri dari apa ini? Dosa. Takut nanti ketika diinterogasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari dunia dia sudah melepaskan dirinya, menjaga dirinya dari apa ini? Dari dosa. Karena dia tahu dia pasti nanti akan diajak bicara oleh Allah berduaan saja. Enggak ada yang lainnya. Nah. Wa yakhafu minallah, dan dia pun akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini satu hadis tambahannya, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh yaumal qiyamah. Ini tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya penerjemah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha